Kenapa kamu baru datang? Untungnya kamu tidak mempermainkanku. Kalau kamu berani mempermainkanku, nasibmu akan lebih buruk dari sekarang. Pastinya Oke, berhenti menangis. Siapa itu? Kamu masih bisa tertawa. Ada rasa kasihan tidak? Cepat lepas bajumu untukku. Kenapa kamu datang ke gunung sepi ini malam-malam? Aku kira kamu diculik. Kalau aku benar-benar diculik, dengan kecepatanmu datang, aku sudah hancur lebur. Benar-benar di sini untuk syuting. Apa yang terjadi dengan syutingmu? Drama apa ini? Drama besar dan aku masih jadi bintangnya. Kamu masih jadi pemeran utama. Aku pikir ini paling-paling hanya tipuan. Aku mau memberitahumu sesuatu. Aku harus setidaknya jadi pengganti pemeran utama. Untuk siapa? Oh, jangan banyak bicara. Apa aku memberitahumu? Aku menolak menjawab pertanyaanmu sekarang. Ayo. Ah, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku masih harus menelepon. Ini lagi telepon berantai jamur shiitake yang mematikan. Dia hampir meledakkan teleponku. Dan aku bilang padanya oke. Ding Yiding, kenapa kamu seperti ini? Yuan emasku. Itu kamu. Apa yang salah? Dan kamu tahu apa? Kamu tidak kembali. Keluarga hampir mati. Tolong bantu beritahu keluargaku. Aku bersama Ding Yiding itu. Ah. Apakah kamu dan Ding Yiding benar-benar bersama? Ah, benar. Dia dan aku. Bukan, aku tidak selesai. Apa yang kamu gantung? Kenapa kamu bicara banyak dengannya? Hei, Apa yang terjadi? Mereka benar-benar bersama. Ayo masuk. katakan apa situasinya? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi di sini? Apa yang salah dengan ini? Hehehe. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Ding Yiding, aku sudah bilang jangan ke sini. Gunung-gunung ini gelap. Aku bilang. Aku keren. Kamu jangan. Jangan ke sini. Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma mau bilang mobilnya kayaknya mogok. Mogok itu. Lalu aku harus apa? Aku akan turun dan lihat. Apa? Dia bersama Ding Yiding? Aku telepon Ding Yiding dan Jin Yuan yang angkat. Semoga tidak. Aku lega tahu dia bersama siapa. Malam yang sepi ini. Mereka sekarang di mana? Aku tutup telepon di tengah-tengah, lalu telepon lagi mati. Lunas. Gadis bau. Aku harus tampar dia waktu aku balik. Jangan berani-berani. Orang-orang keluarga Xiao Bai tahu kebenarannya. Semuanya akan baik-baik saja. Aduh. Beneran bikin khawatir. Kamu bilang hujan deras di luar. Kamu bilang aduh-aduh.
Kok bisa? Sudah diperbaiki? Aku tidak bilang akan memperbaikinya. Aku cuma turun dan lihat. Bukan kakak kamu tidak bisa memperbaikinya, kenapa kamu turun? Aku lihat orang lain juga begitu. Turun dan buka lalu. Hahaha, lalu aku harus apa? Hahaha. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tunggu saja. Tunggu sampai pagi dan lihat. Hei kamu panggil temanmu. Bisakah kita minta dia datang menjemput kita? Bodoh sekali. Sudah berakhir sepertinya banjir. Tidak bisa dinyalakan. UPS sekarang benar-benar kacau. Kita akan menginap di mobil. Kamu pikir aku mau menginap di mobil? Kalau aku pulang seperti ini, kakekku akan membunuhku. Apakah kamu sangat takut pada kakekmu? Aku tidak takut, kamu tidak akan mengerti. Aku tidak ingin membuat orang tua kita marah. Pura-pura berbakti lagi. Apalagi yang kamu katakan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan datang ke sini. Hei, Aku tahu kamu belum tidur. Duduklah. kamu bilang emas ini. Kembali tidur. Ah, untuk apa kamu tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Jangan terlalu khawatir. Sekarang ini anak muda jatuh cinta. Apakah normal untuk pulang lebih terlambat? Kita adalah anak perempuan yang berbeda. Aku akan menunggu bersamamu. Anak perempuan itu berbeda. Halo, Halo. bagaimana kamu memarkir mobilmu di sini? Oh. Mobil mogok tadi malam. Tolong tunjukkan SIM kamu. Apa yang terjadi? SIM. Paman polisi. Ini dia. Markas. Ah, ini? Kru brengsek macam apa kamu ini? Bukan begitu bodohnya? Kenapa kamu tidak menelepon polisi? Ponselku mati. Kalau Ding Yiding tidak datang tepat waktu, kamu tidak akan bisa melihatku. Menangislah kalau tahu menangis. Rumah garis besar ini. Aku tidak tahu harus melakukan apa sepanjang hari. Aku selalu bermimpi menjadi bintang. Pikiran itu menjadi populer dalam semalam. Mungkinkah itu? Tidak, siapa yang akan kamu pukul? Jangan banyak bicara. Nak, pulanglah dengan selamat. UPS Bu, aku sedang mendidik anak-anakku. Kamu lihat dirimu. Apakah kamu mendidikku sebanyak itu? Anak itu sudah cukup sakit. Kamu juga bilang anakmu. Apakah kamu lapar? Bibi akan membuatkanmu makanan. Sangat lapar, Bibi. Bisakah Bibi memasak semangkuk mie untukmu? Hahaha, aku akan pergi sekarang. Oke, berhenti. Aku tahu aku lapar. Masih terang.
Mengapa masih terang? Mengapa kamu masih membantahku? Apa yang kamu begitu galak? Gadis ini sudah menderita kerugian besar di luar. Kamu sebagai ayah juga bertanggung jawab. Anakmu sudah besar. Kalau ibumu tidak di depanmu tidak akan berhasil. Oke. Oke, berhenti menangis. Duduklah dengan patuh. Bisakah Bibi bicara beberapa kata padamu? Jangan menyalahkan ayah. Kamu tidak pulang semalaman. Tahukah kamu betapa cemasnya dia? Dia tidak tidur semalaman. Aku tidak percaya. Lihatlah dia seperti itu. Ingin mencekikku sampai mati. Ayahmu benar-benar peduli padamu. Mencintaiku kapan dia mencintaiku. Besar aku adalah duri di matanya, duri di dagingnya. Jimbao adalah hatinya. Kamu benar-benar salah dia ketika kamu bilang begitu. Berapa lama Bibi sudah datang ke rumahmu? Aku yang paling tahu apa yang ada di pikirannya. Bibi bilang padamu, orang yang paling ayahmu cintai adalah kamu. Yang paling dia khawatirkan adalah kamu. Untuk semua orang, lebih suka Bao. Bukankah itu karena dia lemah sejak kecil? Kamu harus lebih memperhatikannya. Kenapa kamu malah cemburu? Bagaimana menjadi bos? Kamu lapar? Bersihkan dirimu. Pergi dan minta maaf ke ayahmu setelah makan malam. Kamu baik-baik saja. Bibi tahu kamu merasa teraniaya. Berhenti menangis. Bibi lihat apakah sakit. Bibi akan memasak telur untukmu sebentar lagi untuk menghilangkan darah beku. Akan baik-baik saja segera. Apakah tidak akan meninggalkan bekas luka? Kasihan si kecil, ayo. Anak baik. Oke, aku akan menunggu di luar UM. Tintin, kamu benar-benar mampu. Berani-beraninya, kamu begadang semalaman. Kakek, aku tidak bisa menahannya. Jika mobil mogok, siapa yang tidak bisa melakukannya? Kamu baru saja pergi untuk menjalin hubungan dengan cucu Noname itu. Mau kemana muka tua saya ini? Aku tidak menggoda dia, dia yang menggoda saya. Jangan bilang siapa-siapa. Kalian berdua baunya sama. Semua ini adalah tindakan ksatria. Keberanian, pahlawan saya menyelamatkan kecantikan. Yo, hanya keberanianmu. Kembalikan pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Berani. Bagaimana aku bisa mengatakan kamu percaya? Sejujurnya aku percaya. Katakan padaku. Benar-benar tidak ada yang terjadi antara kalian berdua. Aku bersumpah kepada leluhur keluarga Ding. Kami hanya menghabiskan satu malam di mobil. Dia tidak melakukan apa-apa. Itu akan baik-baik saja. Kalian berdua, hanya sepasang harta. Kalian berdua akan bersatu. Tidak ada yang ingin hidup bahagia setelah ini. Jangan khawatir wali kota. Kedua bukan tipe saya. Itu baik, Ham. Berikan padaku kunci mobil, dompet, dan ponsel. Dari sekarang di balik pintu rumah. Anda tidak diizinkan mengambil setengah langkah keluar dari pintu ini. Kenapa begitu?
Anda masih berani bertanya kenapa? Kakek, bukankah saya sudah menjelaskan semuanya kepada Anda? Saya benar-benar ksatria, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bagaimana saya bisa membuat Anda percaya? Saya sangat tersakiti. Saya lebih tersakiti daripada Doe. Berhenti bicara. Saya tidak percaya satu tanda baca pun dari Anda. Mau saya kasih tahu apa? Saya sudah mematikan internet untuk Anda. Anda hanya di rumah sekarang. Belajar dengan giat tanpa gangguan. Bagus. Saya mungkin akan mengembalikan barang-barang ini kepada Anda. Setidaknya tinggalkan saya ponsel. Anda tidak tahu, sekarang anak muda keluar tanpa ponsel mereka, seperti telanjang. Tepat tidak ilegal bagi Anda untuk tinggal di rumah telanjang. Oke. Kakek, Anda sangat tidak adil kepada saya. Tidak sadil Anda dengan saya. Untuk adil, pergilah ke Amerika dan minta kepada orang tua Anda. Jangan bertele-tele, serahkan kuncinya cepat. Kunci mobil. Ponsel. Uang emas. Anda mati. Apa yang terjadi di sini? Aduh, UPS. Saya baik-baik saja. Hei. Apa yang salah dengan Anda? Bicara, apakah Anda berkelahi dengan seseorang? Tuan Deng. Bicaralah dengan mereka tentang itu. Lihat. Apa yang terjadi? Kenapa ada beberapa orang modern di sini? Datang dan bersihkan untuk saya. Siapa di antara kalian yang sutradara? Saya. Ya, Anda. Wanita yang berani menindas saya. Kamu berani sekali. Kamu pukul dia untukku. Hei hei hei. Apakah kamu mengerti? Orang-orang itu macan kertas. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku sedang mengasah gigi di mana-mana. Apakah kamu mendengarku? Ini ayahku. Apakah kamu mendengar dia bersiul? Apakah kamu tidak melihat dirimu sekarang? Aku lupa jika kamu tidak mengatakannya. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku harus mengkritik kalian berdua dengan keras. Tidak ada pengalaman bertarung sama sekali. Mengapa kamu menarikku ke dalam pertarungan? Kalian berdua kaca. Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatanku? Dan kamu merobek bajuku. Oke. Kamu bilang kamu tidak pernah malu dengan siapapun saat muda. Pada usia ini kamu masih lari berkelahi dengan orang. Tampaknya kamu benar-benar menyentuh hatimu. Bukan begitu? Gadis sialan, aku tidak pernah mau menyentuhnya sejak kecil. Orang-orang itu berani memukulnya. Apakah kamu tidak mencari mati? Atau kamu paling mencintaiku? Kamu yang terbaik. Aku salah, jangan berani lagi. Yang penting tahu itu salah. Biar aku kasih tahu sesuatu. Belajarlah dari itu. Ikut aku ke toko besok. Aku akan menjagamu. Lihat siapa yang berani menyentuhmu. UPS Bao. Lihat dirimu. Kamu juga ikut berkelahi dengan ayahmu. Ayahmu tahu bela diri. Apakah kamu melihatnya? Mengapa aku tidak membiarkanmu pergi? Nenek. Dalong juga tahu bela diri. Maka aku percaya pada Dalong.
Petani besar akan, tapi masih kurang pengalaman praktis. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus menutup matamu sebelum bertarung. Haha UPS, UPS. Aku tumbuh begitu besar. Aku belum pernah melihat ayahku tersipu dengan siapapun. Kamu benar-benar pergi berkelahi untukku. Jinbao juga ikut. Jadi sepertinya, aku masih punya posisi yang cukup penting di keluarga kami. Hahaha, itu perlu. Itu namanya pergi berperang. Mereka semua mencintaimu. Dan kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Hujan deras di langit. Kresek, 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 kresek. Gelap gulita. Bahkan tidak ada satu bayangan pun. Aku kesepian. Di mana-mana. UPS di saat yang paling kritis. Ponselku masih mati. Aku ingin mati sekarang. Di saat putus asa itu, ding-ding-ding lampu depan menyala. Dia jatuh dari langit seperti dewa. Haha, Aku tidak menyangka Ding Yiding cukup licik. ya aku selalu bilang dia punya aku di hatinya. Hanya saja dia tidak mengakuinya. Kamu menginap di mana tadi malam? Di mobil. Di mobil. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Sudah cukup baik, oke? Hahaha. Siwer melalui hal ini. Aku semakin yakin dengan pandanganku. Tintin pasti pria baik. Aku sudah memutuskan, jika dia tidak menikah. Kamu sudah memutuskan begitu awal. Tentu saja sekarang pria baik ini. Seperti spesies langka ini. Kamu harus memulai lebih awal. Pegang dia erat-erat. Oke, Bos Hao, kamu harus membantuku. jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Singkirkan semua hal buruk darinya. Uhuh. Kenapa kamu berteriak? Aku belum mengikatnya. Kakek, maafkan aku. Hei, ada apa? Ada apa dengan Ding 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 ini? Tidak apa-apa. Kemarin malam kena flu. Demam sedikit. Aku akan mencabut pembuluh darahnya. Bagaimana menurutmu? Aku mendengarnya sangat menyedihkan di lantai bawah. Kupikir ada sesuatu yang terjadi, hahaha. Oh, kepala ruangan. Aku hanya sedikit sakit. Kamu tidak perlu menusukku dengan jarum. Resepkan saja obat. Jangan terlalu merepotkan. Apakah kamu di luar sana tadi malam? Jika ini menumpuk suatu saat nanti akan merepotkan. Bukankah hanya jarum dan darah? Sampai segitunya takut? Apakah itu laki-laki? Kamu laki-laki, kemarilah. Perasaan tidak terikat padamu. Tidak apa-apa kamu melihat kesenangan. Kamu terus bergerak. Bagaimana aku mengikatnya? Apa yang kamu lakukan? Kakek, biar aku menekannya untukmu. Jangan khawatir. Hao Jinxiu, lepaskan aku. Jangan berteriak dan minta kaos kaki untuk menutup mulutmu. Melakukan apa yang kamu katakan. Bagaimana? Aduh. Warna kontras. Dampak visual aku mengerti. Ini sisa-sisa dari permainan ayahmu. Tapi biar aku katakan sesuatu. Skor orang untuk dipakai. Selebriti bisa memakai apa saja di panggung. Tapi pakaian kita dibuat untuk orang biasa. Bisakah itu sama? Aku sangat menentang pendapatmu. Pertama-tama, ada apa dengan orang-orang? Orang biasa juga mengejar kecantikan, bukan? Secara khusus, dalam lingkungan kelelahan estetika saat ini, kamu membutuhkan desain yang tidak konvensional. Keluar dari kebiasaan. Semakin. Daripada semua orang memakai baju yang sama. Apa bedanya dengan baju kerja? Hei, jangan meremehkan baju kerja kamu sekarang. Ini terlihat jauh lebih baik. Tapi pikirkanlah. Jika orang di jalan seperti ini. Itu gila. Lalu aku tidak mengerti. Orang sebesar Tante Kinlan. Apakah karena orang tidak pergi ke toko merek terkenal itu? Membuat gaun haute couture. Gaun kecil atau apa? Aku datang ke toko Cheongsam kami untuk memesan Cheongsam. Jadi kenapa? Lalu aku harus memberitahumu lagi. Kenapa Cheongsam? Apa Cheongsam? Oh, itu adalah harta budaya Tiongkok. Ini tentang keindahan netralisasi.
Kamu tahu apa itu keindahan netralisasi? Ah, melangkah keluar dari awan beratnya, tidak lebih dari 10. Berat yang kecil juga. Hei, apa maksudmu? Itu artinya... Bagaimanapun kamu tidak mengerti, setelah dijelaskan secara mendalam. Jadi bagaimanapun, gaun ini harus cocok dengan temperamen orang yang memakainya. Stop. Kamu mulai mode pencucian otak siklus lagi bukan? Ini Tante Kinlan, dia seorang retourne. Jika kamu ingin membuat baju untuknya, kamu harus menggabungkan Tiongkok dan Barat untuk mengikuti tren zaman ini. Apakah itu oke? Kalian berdua berhenti berdebat. Aku juga mengerti. Aku pikir begitu. Kalian berdua tidak benar. Tapi aku pikir apa yang dikatakan Jin Yuan masuk akal. Aku pikir Cheong Sam menambahkan sedikit elemen baru. Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu harus memikirkannya. Oke, dengarkan tantemu. Ayah memberikanmu kesempatan ini. Benar, Ahu. Terima kasih pemilik toko. Hahaha, hei. Jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras. Edin sakit. Maukah kamu datang dan melihat? Dia sakit. Tubuh kecil ini terlalu lemah. Siapa yang sakit? Ahaha. Tidak apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Garis itu si penjaga toko itu. Itu dia pertama. Kemudian aku akan pulang dan mendesain untuk Tante Kinlan. Saya akan dalam. Sadahari. Patuhum. Sampai jumpa. Ayo. Masih sakit. Ya, itu dia. Aduh, itu akurat. Dan aku bilang oke. Apakah kita harus mencari cara untuk mengembalikan uang dengan cepat? Tuan Qin. Bukankah kamu sudah mengatakannya? Aku akan menulisnya sendiri. Oke, istirahat. Istirahat. Kamu bilang Kinlan ini. Setelah sekian tahun kamu masih begitu adil. Rambut kecil kakakmu tidak sia-sia. Dia tahu tentang kakakku. Aku memberitahunya. Menangis seperti pria yang menangis. Semuanya. Pertemuan terakhir mereka adalah di pernikahan Kinlan. Aduh, saat itu Kinlan cantik. Menikahi pengusaha yang ramah. Pernikahan itu di Hotel Shangri-La. Aku tahu itu mahal. Bintang 5, aduh. Berapa banyak hotel bintang 5 yang ada di Beijing saat itu? Wah, bukankah dia bahagia? Hei, itu saat itu. Tapi siapa yang menyangka dia akan kembali sendirian sekarang? Sendirian? Tidak ada anak. Tapi aku pikir situasi ini kembali untuk melakukan sesuatu yang besar. Melakukan hal besar? Melakukan hal besar. Aku tidak tahu persis apa. Tapi aku dengar aku akan diundang ke Hong Kong selama 2 hari. Menghadiri pertemuan elit. Itu pasti bisnis besar. Iya. Dia benar-benar mampu. Bukan orang biasa. UPS itu pasti bukan orang biasa. Kamu tidak melihatnya. Kinlan, biar aku kasih tahu. Orangnya tidak hanya cantik. Otaknya juga lincah. Sangat pintar dan yang paling penting sangat feminin. Aduh. Itu feminin. Ah bro. Aku pikir begitu. Wanita 40 ampas tahu. Tapi kalau kamu lihat langsung. Aduh, itu bunga mawar hidup. Aduh, itu disebut roh air. Itu butuh sedikit cubitan. Ah. Tentu saja iya. Apapun itu, aku tidak bisa menandingi bunga teratai putihmu. Hahaha, punggungmu tidak sakit lagi. Hei. UPS. Tidak, kamu tidak bisa. UPS. Tidak bisa bergerak lagi ya? Cubit lagi untukku. Cepat, oh cepat. Aku bisa menggosoknya untukmu. Tidak, aku hanya orang biasa. Keahliannya juga biasa saja. Apakah kamu mencari yang tidak biasa untuk menggosokmu? Bukan hei hui. Teratai. Hai teman kecil. Kakak, ayo. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku dengar tentang penyakit Tintin? Aku bilang datang untuk melihatnya. Dia tidur, jangan masuk dan ganggu dia. Oh kakek, aku tidak membawamu seperti ini. Aku datang jauh-jauh ke sini. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Oke, tidak. Yuer, dengarkan apa yang kakek katakan ya.
Setelah kalian berdua, jangan berkumpul lagi. Kamu bilang itu cuma semalam. Hati kecilku, aku nggak tahan lagi. Kemarin kakek benar-benar luar biasa. Bisa percaya sama aku sekali nggak? Tentu nggak di masa depan. Jangan khawatir. Aku nggak khawatir sama kamu. Aku khawatir sama cucuku. Kamu nggak benci aku kan? Kamu ngomong apa sih? Kamu pintar. Orang-orang juga suka sama kamu. Tapi yang di keluarga kita, semua masalah itu. Sekarang untuk kamu. Kamu akan buat kesalahan lebih besar lain kali. Nak, kakek punya cucu yang sangat berharga. Tolong pahami perasaanku untuk San Chenglong. Oke, Kakek, aku melakukan ini untuk kalian berdua pulang. Pulang. Kakek, biarkan aku pulang. kakek. Kembali setelah bertahun-tahun. Sangat sulit untukmu. Jangan khawatir. Aku cuma mau berkembang. Aku kasih tahu kamu, kamu nggak perlu kerja lagi. Makan apa aja yang kamu mau. Main di mana aja yang kamu mau. Aku mau nari square dance UPS. Ya ampun, aku nggak bisa hidup di masa itu. Aku lahir untuk melakukan ini. Aku nggak bisa lewatin, aku benar-benar ingin aku nganggur. Aku masih bisa sakit. Tapi, anak-anak sebentar lagi mulai sekolah. Tapi uang sekolah beberapa anak belum dibayar. Kalau nggak, aku bawa anak pulang ke kampung dulu. Nggak cocok. Sejak pelayan tahu tentang kita. Lihat aku jalan dengan leher diikat. Benar nggak? Anak ini dari kecil sudah suka belanja. Aku juga khawatir setiap hari. Aku takut dia akan bocor di depan nenek. Biar aku kasih tahu sesuatu. Makin begitu, makin kamu tidak bisa biarkan dia pulang kampung. Maka dia akan semakin tidak seimbang. Jadi biarkan saja. Kamu tidak khawatir tentang ini. Aku akan cari sekolah. Biarkan Xiaoer sekolah di Beijing. Aku benar-benar tidak bisa, aku akan tanya. Qin Lan. Apa ada? Ya. Nyaman dan nyaman. Oke. Aduh. Demamnya sudah hilang. Kalau kamu tidak memaksaku mencari seseorang tadi malam, apa aku akan semalu ini? Apa yang terjadi tadi malam? Terima kasih, terima kasih. Kamu harus melakukan sesuatu. Jarumnya tertusuk sia-sia. Darah untuk sia-sia. Tindakan seperti apa? Permintaanku tidak tinggi. 1 minggu cuti sakit. Itu tidak bisa. Kalau kamu sehat, kamu harus segera bangun dan belajar. Kenapa kamu begitu membosankan? Hei, sakit kepala. Kamu keluar. Aku mau tidur. Hei, jangan tidur dulu. Aku perlu bicara denganmu. 3 hari sakit boleh. Kamu bisa ambil biaya kelas. Biarkan aku sendiri. Aku bicara bisnis. Apa yang aku katakan juga bisnis serius. Seriuslah. Guru katakan padaku. Biar aku tanya sesuatu. Apa rencanamu untuk Jin Yuan? Apa maksudmu? Sekarang kedua keluarga tahu tentangmu dan Kim Won. Aku hanya ingin bertanya, apa rencanamu untuknya? Aku ikuti perintahmu tadi malam. Aku hanya pergi mencari Jin Yuan. Kamu tidak akan menyalahkan saya kan? Jin Yuan menyukaimu. Jangan bilang kamu tidak merasakannya, hahaha. Banyak orang yang menyukaiku. Lalu apakah aku harus menikahi semua orang? Dari zaman apa kamu berasal? Hahaha, seriuslah. Serius, saya bosnya. Saya yang bertanggung jawab atas Jin Yuan. Aduh, bos. Sangat takut. Kamu tidak ingin ada pisau, memaksa saya menikahi adikmu. Saya tidak memintamu menikahinya sekarang. Saya hanya berharap kamu menganggap serius perasaan Kim Won padamu. Kim Won dan saya adalah teman sekelas. Perasaan teman sekelas yang murni dan tanpa celah. Itu saja. Tuan Hao, kamu telah melampaui wewenangmu. Kamu terlalu peduli. Saya ingin tidur. Keluar dan beri saya makan. Jika kamu tidak pergi, saya akan melepas baju saya. Si kecil ini terlalu serius dengan saya. Memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Berani kamu menutup pintu dengan cucu tertua saya? Tidak, saya akan memanggilnya sekarang. Hei, jangan pukul nenek. Lalu kamu beritahu nenek.
Apakah si kecil Ding itu mengganggumu? Tidak. Lalu beritahu nenek yang sebenarnya. Apakah kamu menyukai Xiao Ding? Lalu tidak ada gunanya aku menyukainya. Apa yang tidak disukai kakek Xiao Bai tentang saya? Kakek tua yang bingung ini. Bukankah dia hanya punya beberapa uang bau? Cucu tertua saya sangat cantik. Tidak layak untuk cucu tertuanya? Dulu, meskipun keluarga Mei kami bukan keluarga terkenal kan? Itu juga keluarga besar. Tidak, saya akan memanggilmu sekarang. Tanyakan padanya apa maksudnya. Nenek, jangan terlalu bersemangat. Jangan biarkan hal kecil antara kita mempengaruhi hubunganmu dengan kakek Xiao Bai. Cinta selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, ini tanggung jawab nenek. Hei, jamur shiitake itu hilang. Nama panggilan Net untuk orang-orang. Siu sudah merawatnya di sini selama sehari. Aku pergi setelah makan malam siap. Aku tidak memintanya untuk merawatku. Ya, ini enak. HMPH. Mencari istri lagi? Apa kamu mencari seseorang seperti Siwer? Yang berpendidikan tinggi, berbudi pekerti baik. Tinggal di rumah di masa depan. Itu pasti tangan yang baik di dalam dan di luar. Carilah dia seperti ini. Apa kamu bercanda? Jika kamu menemukan seseorang seperti Siwer di masa depan, maka itu benar-benar asap di makam leluhur kita. Kakek. Apa kamu serius? Apa aku terlihat seperti bercanda? Aku dan dia. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 10.000 tidak mungkin. Lihat beruang itu. Apakah orang akan melihatmu, atau tidak masih belum diketahui? Benar-benar tidak mungkin, jangan buang waktumu. Hao Jinxiu itu punya pacar. Kamu tidak ingin membesarkan cucumu menjadi selir kan? Selir apa? Xiao. Itu disebut persaingan. Aku tidak berpikir bordir adalah hubungan cinta dengan petani besar itu. Kamu bisa melihatnya. Hei. Oh. Nona Mei? Kamu bilang Jin Yuaner sakit. Oh. Baiklah. Aku akan menunjukkannya besok pagi. Aduh. Lihat apa yang kamu katakan. Bukan ini tentang kata-katamu? Oke. Sampai jumpa besok pagi. Oh, bagus. Jin Yuan juga sakit. UPS. Kita berdua rusak. Asalkan Nona Mei menelepon. Kamu dokter istimewa keluarga Mei akan dihormati lagi. Apa lagi yang kamu pikirkan? Kamu membawa pulang seorang gadis besar. Satu malam jauh dari rumah. Saya orang tua yang tidak membedakan hitam atau putih. Sampai jumpa besok, Nona Mei. Kamu harus menjelaskan situasi ini satu persatu. Apakah kamu dengar saya? Saya dengar. Kalau begitu kakek, kamu jelaskan kalau kita pergi. Apakah kita harus disalahkan oleh guru? Waner, kenapa kamu tidak nyaman memberitahu tante? Siwer Waner, kalau ada apa-apa malam ini telepon saja saya. Apakah kamu dengar saya? Oke, biarkan dia istirahat cepat. Kalau begitu kamu, tante sudah pergi. Apakah Edin baik-baik saja? Dia hanya sedikit kedinginan. Tapi kakek Ding sudah merawatnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aduh, pasangan bebek Mandarin kita yang malang. Oh, bagaimana bisa ada kakek seperti kamu? Saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Kamu panggil saya. Kamu diam. Siapa ini? Halo nenek. Aduh.
Ternyata Tuan Ding Lao, dokter tradisional Tiongkok terkenal di Beijing. Datang ke rumah sederhana kami. Benar-benar bersinar. Nona Mei, lihat apa yang kamu katakan. Kamu adalah selebriti terkenal dengan kepala dan wajah di Beijing. Saya hanya seorang wanita tua di gang. Berapa banyak cinta yang kamu baca? Kasih saya sedikit muka. Berani-beraninya saya menendang hidung saya di wajah saya, benar. Tolong jangan katakan itu. Saya terlambat. Saya benar-benar terlambat. Kamu bilang ada banyak kemacetan di jalan. Hei, bagaimana penyakit Jin Yuaner? Saya tidak tahu kesalahan apa yang dialami anak ini. Sejak kemarin dia pulang sambil menangis, mengunci diri di kamar, bahkan tidak makan. Aku khawatir anak ini akan melakukan hal bodoh. Oh nenek. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku kenal Jin yang dengan baik. Bahkan jika langit runtuh, tidak ada yang akan terjadi padanya. Bagaimana kamu bicara, Nah? Apa yang kalian berdua lakukan hari itu? Kami tidak melakukan apa-apa. Nona Li, tolong jangan marah. Ini kesalahan anak angkatku. Kamu bilang begitu. Oke, Mari kita lihat Jin Yuan. Dia di mana? di dalam rumah. Silakan. Cher. Bagaimana kabarnya? Kakek Xiaobai datang untuk melihatmu. Cher. Kakek. Terima kasih sudah mengunjungi saya. Oke, tolong tenang. Kakek periksa nadi Anda. Jangan periksa nadi. Tidak bisakah kamu menganalisis apa yang salah dengannya berdasarkan pengalamanmu? Oh Nona Mei. Kamu benar-benar bisa bercanda. Kamu bilang keterampilan medis saya luar biasa. Saya tidak periksa nadi dan saya tidak bisa menemukan apa yang salah dengannya. Benar Kakek Ding? Kamu di sini. Yora. Oke. Yuan ceritakan pada kakek apa yang salah. Sakit. Aduh, itu serius. Jangan salah paham. Apakah itu penyakit jantung? Aduh, lihat kamu itu serius. Aduh, ayolah. Biarkan kakek periksa nadinya. Hei patuh. Tidak, kakek. Patuh. Yuan biarkan kakek periksa nadinya. Dia tahu bagaimana mengobati penyakitmu. Tenang saja. Dengarkan nenek. Ayo santai. Ayo santai aja. Santai. Apakah penyakit Kakek Ding Jin parah? Lumayan parah. HMPH? Apa yang bisa aku lakukan? Kamu harus menyembuhkannya. Tapi aku sudah mencoba terapi akupuntur khusus kami. Aku janji akan menyembuhkan penyakitnya. Ah, bagus. Bagus, ambil jarumnya sekarang. Gak perlu diikat. Aku sudah merasa lebih baik. Aku benar-benar 12. Ambil jarum yang paling tebal di kotak obat. Itu yang paling tebal. Jarum kakek. Nah, aku mau ngomong sesuatu. Aku akan menusukkan jarum di 6 titik, akupunktur utama tulang punggung. Aduh, mungkin agak sakit. Tapi kamu harus tahan, dan ini akan berlalu. Aku sangat kecewa, anak baik. Aku gak berdebat. Nenek, tolong aku. Nenek. Perlukah bertengkar sebesar ini? Kamu nggak tahu apa yang salah dengannya. Ayo kita pergi minum teh. Sambil minum teh, sambil ngobrol tentang cara mengobati penyakitnya. Oke, aku dengerin kamu. Oke. Letakkan. Nah gitu dong. Ding, tolong beri pencerahan pada anakmu. Oke, Om. Ayo, Oh. Berhenti acting, kamu gak bisa bohong padaku seberapa realistis pun kamu. Kakek. Aku sangat gas, kamu pasti tahu. Kenapa ini bikin aku mati? Oke, berhenti bikin ribut. Aku datang hari ini. Aku ada sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Lanjutkan. Jadi pacarku. Ah? Jadi pacarmu? Enggak. Pengakuanmu agak tiba-tiba ya?
Aku belum siap mental sama sekali. Hahaha, UPS. Kalau belum siap mulai siapkan sekarang. Xiao Bai. Bagaimana menurutmu Cheongsamku? Cantik, kamu terlihat lebih muda memakainya. Seperti kembali ke masa wortel. Oke. Itu benar. Ini yang didesain cucuku untukku. Unik di dunia. Wah, tidak menyangka Jin Yuan punya keterampilan yang bagus. Keluarga kami. Biasanya jangan lihat apa yang terjadi. Sebenarnya Teneshut itu pintar. Dia cerdik sejak kecil. Apa yang harus dilakukan seperti toko 100 tahun kami. Aku masih mengandalkannya di masa depan. Bagus-bagus anak ini. Rumah kami. Kepribadian yang ceria dan hidup. Siapa yang akan menikahinya? Itu benar-benar berkah yang telah dibangun selama beberapa kehidupan. Haha. Itu. Kakak Bao. Bawa aku melihat Universitas Beijing. Mau lihat apa di sana? Yaitu sekolah anak sulungku. Itu juga akan menjadi sekolahku di masa depan. Aku pergi dulu untuk memeriksa. Tidak ada yang mewah. Kakak Bao, tunggu aku. Aku benar-benar tidak di depanmu. Puji kelebihan yuan-yuan kami. 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Jin Yuan memang punya banyak kelebihan. Banyak sekali. Yiding. Kenapa kamu menarik begitu banyak di depan kami orang dewasa? Sopan santun seperti apa itu? Kakek nenek. Kebetulan kalian semua di sini. Aku akan melapor kepada kalian berdua. Aku dan Jin Yuan. Kami baik-baik saja bersama. Halo kalian berdua. Aduh, hebat. Bukankah kalian berdua selalu baik-baik saja? Apa yang perlu dilaporkan? Aduh Xiao Bai. Tidakkah kamu mengerti? Cucu tertuamu dan yuaner kami. Berdua sedang jatuh cinta. Oke. Saya perlu bicara dengan kakak Jing. Hei, bagaimana itu bisa terjadi? Kamu pasti sudah mengaku padaku. Tentu saja kamu bilang kamu anak nakal. Bagaimana kamu bisa bermain-main dengan hal seperti ini? Saya tidak bermain-main. Kami serius. Mata kanan. Ya itu benar. Kakek mungkin kamu tidak tahu. Setelah kami berdua melalui hidup dan mati bersama, tiba-tiba menyadari, ternyata mereka selalu saling mencintai dengan dalam. Benar kan? Yidin benar kan? Cinta datang terlalu tiba-tiba. Tidak bisa dihentikan. Oke. Kamu bilang berapa umurmu? Terburu-buru jatuh cinta? Mengerti. Tugasmu sekarang adalah belajar keras kakek. Saya sudah cukup umur untuk menikah di Amerika. Kamu. Benar kamu ingin menikah? Oke, saya mendukungmu. Besok kamu akan membawa JR kembali ke Amerika. Dapatkan sertifikatnya. Kamu kembali ke Amerika. Kakek, saya tidak bermaksud begitu. Jangan khawatir kakek. Kami tidak akan terburu-buru. Bagaimana pernikahan Xiao Bai bisa jadi mainan anak-anak? Kedua anak ini tidak peduli temperamen mereka. Temper mereka tetap bisa rukun. Selain itu, kedua keluarga kami tahu kebenarannya. Bagaimana dengan dua anak ini? Masih bisa bermain bersama. Ini akan berhasil. Bukankah itu hal yang baik? Nona Mei, kamu tidak tahu ya. Cucu saya terlalu suka bermain. Sama sekali tidak serius. Saya pikir anak ini cukup baik, kecil dan manis. Yang penting berbakti. Langka loh. Iya Nona Mei. Kamu bisa seriusin apa yang dikatakan anak-anak. Wah. Xiao Bai dengerin kamu. Kayaknya nggak suka sama keluarga kecil kita. Nggak bisa naik tinggi. Enggak lihat kamu ngomongnya kemana. Saya bukan begitu. Maksud saya apa adanya. Lihat rumah kamu. Big rare. Cerdas dan mampu. Lihat cucu saya. Dimanjain sejak kecil. Sehari-hari cuma main-main.
Sama sekali nggak layak dapat emas. Apa mereka masih muda sekarang? Pikirannya belum matang. Bersama di masa depan. Kamu bilang berantem. Ribut. Astaga. Kalau ada hal buruk terjadi. Saya takut. Mempengaruhi hubungan keluarga kita selama ini. Iya. Meskipun cinta sekarang bebas, tapi kalian berdua masih muda. Mari berteman saja. Jalani dulu beberapa tahun lagi. Bisakah kita bersama di masa depan? Orang tua kita tidak akan ikut campur. Jangan khawatir nenek, kami berdua pasti akan membuktikannya dengan waktu. Saya bilang ya. Yang ini. Tapi kamu memuji saya. Itu pukulan. Bilang mau masuk Universitas Beijing. Oke. Nenek sudah bilang. Saya tidak keberatan kalian berdua pacaran. Tapi kamu tidak bisa menunda studimu karena cinta. Jangan khawatir, kakek pasti tidak akan mempengaruhi studimu. Ya begitu aku mendengarnya aku akan langsung kuliah. Aku juga tidak boleh ketinggalan. Tunjukkan. Aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajarmu. Aku tidak punya pendapat. Aduh, aku melihatnya. Langka sekali keluargaku bisa membuatku memutuskan untuk belajar. Sekelompok pasangan melawan Hong Xiu. Kamu bisa mengajar mereka berdua bersama-sama. Ini. Ini tidak bisa dilakukan. Sungguh tidak bisa. Cucuku sulit berkonsentrasi. Lebih banyak orang di sampingmu. Menurutmu ini masih bisa belajar dengan baik? Aku tidak bisa belajar. Ya Jin Yuan, apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk membantumu. Aku jika kamu ingin belajar. Apakah kamu belajar di tempat tidur dengan Tuan He? Tidak, aku hanya ingin belajar denganmu. Oke. Berani mengkibik kalian berdua. Kurasa Taman Emas Nona Mei sudah baik sekarang. Kita akan pergi dulu. Aduh, kita pergi setelah makan malam. Tidak bisakah kamu pulang dulu? Sayang, kamu pergi. Ya beristirahatlah di rumah. Jangan terlalu merindukanku. Jangan bosan, ayo pergi. Senyum. Rencana belajar kita yang asli tetap tidak berubahkan. Oke, sampai jumpa besok. Ambil waktumu, Ding. Jaga kakek. Dah, sayang. Bukankah kamu terus mengatakan bahwa kalian berdua bukan apa-apa? Apakah kamu berkolusi? Kakek, bukankah aku sudah mengumumkannya secara resmi? Apakah aku jatuh cinta dengan Jin Won? Bisakah kamu melakukannya nanti? Jangan terus menarikku dan Hao Jinxiu itu bersama. Apa maksudmu? Jin Yuan dan Hao Jinxiu. Sekarang mereka adalah saudara di bawah satu atap. Kamu tidak bisa karena keinginan egoismu yang kecil merusak keharmonisan keluarga orang lain. Oke, bocah nakal. Kamu menunggu saya di sini, haha. Apa yang menurutmu salah dengan acara ini? Bukankah kamu hanya tidak suka dengan kesederhanaan orang? Aduh, itu namanya kesederhanaan. Lagi. Tunjukkan pada anak ini betapa berani dan hati-hatinya dia. Pasti bibit yang bagus untuk belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Berhenti. Saya masih mengatakan itu. Hao Jinxiu, apakah kamu mau menerimanya sebagai muridmu? Saya setuju dengan kedua tangan dan kaki. Tapi kamu tidak bisa melakukannya untuk bisnis leluhur kita. Itu mengambil kebahagiaan hidup saya. Saya tidak meminta kamu untuk menikahinya sekarang kan? Hubungan ini bisa dibina. Cinta seiring waktu. Kamu. Bukankah itu yang terjadi di TV? Kamu juga percaya plot kuno itu? Aha. Apa yang saya katakan? Mengapa kamu terus memaksa saya untuk mencari Hao Jinxiu itu? Jadi tutor saya. Ternyata kamu seorang pemabuk bukan pemabuk. Sudah dihitung sejak lama. Kota ini cukup dalam. Tidak, saya harus mengganti guru. Ganti guru dengan satu kata. Zaman apa ini? Masih main perjodohan. Kamu secara terang-terangan melanggar hak asasi saya. Jika kamu tidak memberitahu saya, hampir lupa bahwa kamu orang Amerika. Pergi, kamu bisa pergi sekarang. Tidak ada yang menghentikanmu. Kakek, kamu terlalu otoriter. Saya punya pacar. Aduh kakek. Kamu lihat saya sakit. Saya semakin sakit. Saya tidak bisa masuk kelas besok. Beritahu Hao Jinxiu itu. Katakan padanya untuk tidak datang besok. Saya perlu mengambil cuti sakit. Aduh, oke. Cuti apa yang kamu minta? Nanti saya akan membuat obat.
Mas. Besok pagi semuanya akan baik-baik saja. Kelas itu wajib. Kamu terlalu fasis. Aku sangat sakit. Apakah kamu memaksaku untuk belajar? Anak kecil. Kamu masih terlalu muda untuk melawanku. Kita lihat saja nanti. Oh sayang, Hao Jinxiu, kamu jamur shiitake busuk. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. kakak sayang, apa yang kamu lakukan? Hati-hati jangan terlalu terlibat. Hei. Aku tidak tahu siapa yang akan terlalu dalam permainan ini nanti. Tunggu saja. Apakah Jin Mantang ada di rumah? Siapa kamu? Si kecil dua. Ya, aku akan memanggilmu Hamantang. Kak Jin ada yang mencari kamu. Datang. Halo, Full house aduh. Mr. Qin, kenapa kamu di sini? Oh kenapa tidak disambut? Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Aku sengaja datang untuk melihat nenek hari ini. Lalu kamu bilang, datang saja. Kamu masih membawa begitu banyak. Kamu bilang itu tidak benar. Oh benar. Puirian ini Qinlan yang selalu aku ceritakan padamu. Mr. Qin. Halo Mr. Qin. Halo. Apa kamu berdiri untuk apa? Ajak tamu masuk. Hahaha, silakan masuk, silakan masuk. Aku akan merebus air untukmu ya. Siapa wanita ini? Pengasuh kami. Oh silakan masuk. UPS Tante. Bibi kamu tidak ingat aku. Aku Qinlan. Qinlan? Qinlan yang mana? Kenapa aku sama sekali tidak terkesan? Dulu waktu kecil aku sering datang ke rumahmu. Aku dan Wanyu satu kelas dari SD sampai SMA. Wanyu kamu hebat ya. Pintar sekali bisa masuk Universitas Beijing. Lihatlah aku tidak sehebat itu. Oh aku ingat sekarang. Kamu dulu hitam dan kurus. Iya. Benar kan hahaha. Lihatlah semakin tua semakin cantik. Masa sih kamu saja yang bilang begitu? Kenapa kamu tidak bilang? Aku tidak akan mengenalimu kalau kamu tidak bilang. Bibi kamu benar-benar tidak berubah selama ini. Masih bersinar seperti dulu. Aduh hahaha. Aku sudah tua hampir jadi barang antik masa masih ada. Benar juga. Lihat aku bawakan kamu suplemen dari luar negeri. Untuk meningkatkan imunitas. Sangat baik untuk kesehatanmu hahaha. Kamu bilang kamu tulus. Haha datanglah melihat nenek tua ini. Aku sudah senang. Kenapa harus menghabiskan banyak uang? Aku dan Wanyu seperti saudara. Berbakti padamu itu seharusnya hahaha. Simpan saja. Kalau begitu terima kasih. Hahaha sama-sama hahaha. Aduh Tilana. Anaknya sudah berapa tahun? Aku belum punya anak. Aku masih sendiri. Ibu aku sibuk dengan karierku. Qinlan sekarang sudah jadi Tuan Qin bos besar. Benarkah? Jangan ngawur. Bos besar apa? Terlalu besar hatimu. Haha kamu tidak bisa hanya memikirkan kariermu. Keluarga lebih penting. Oke. Kamu masih muda kan? Aku rasa tidak sesuai usiaku. Kamu tahu bahwa tidak ada yang merasa kesepian di sekitarmu. Bibi Qin. Hahaha Bibi Qin. Aduh lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Bibi membawakanmu hadiah, kosmetik. Ada hadiah juga. Oh bagus sekali. Terima kasih aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Pasti suka. Hahaha hei. Bagaimana dengan kakakmu? Aku juga membawakannya hadiah.
Harta keluarga kami sangat pendiam. Mereka biasanya tidak suka keluar jika